استعمل الضلال في القرآن بمعنى النسيان كما هذه الآية، واستعمل الضلال في القرآن بمعنى الغواية والكفر ولا الضالين آمين، واستعمل الضلال في القرآن بمعنى الحب الشديد، إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في حب شديد ليوسف، إن نراها في ضلال مبين في حب شديد. واستعمل الضلال بمعنى الحيرة، واستعمل الضلال بمعنى فتيان الطريق، ضالة الطريق. فالضلال له استعمالات كثيرة في القرآن، والحيرة زي ما يقول سيدنا موسى فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني الحائرين كيف أهرب عقوبتهم. واستعمل الضلال بمعنى في لغة العرب الاختلاط، ضل الماء في اللبن أي اختلاط. واستعمل الضلال أيضا بمعنى ضل الطريق أي تاه الطريق. ولذلك علينا أن نفهم إذا نسب الضلال لمن ليس أهلا للضلال بمعنى الغواية لابد أن نفهمه بمعنى يليق به. النبي يقول في حقه الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. وهنا ضالا منسوبة للحبيب، إذ والحبيب لا يتصور في حقه الضلال بمعنى الزيغ والغواية، فإذا ممكن نقول ضالا أي ناسيا ما طبع في روحانيتك من النبوة الأولى في حال بشريتك فهدى بالوحي فذكرك، أو تكون بمعنى ضالا أي مختلطا بالرجال كسائر الرجال وأنت سيدهم فهدى بمكانتك ومزيتك على سائر الخلق. أو يكون ضالا بمعنى محبا، وجدك ضالا محب الحق فهداك. أو ضالا بمعنى حائرا أي حائرا كيف يهتدي الناس وهم يسجدون للأصنام فهداك بالوحي ليهتدوا بهديك. أو مثلا ضالا في الطريق لأنه ضل الطريق من جده وهو طفل صغير في الصحراء فأرسل إليه سيدنا جبريل وأمسك بيده ودله على جده. ولكن تفهمها بأي طريقة غير أن تكون بمعنى ضالا بمعنى الغواية والكفر. هذا أمر مهم لا يجب على كل مسلم يفهمه، لأن كلنا نحفظ سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، فأنت فهمها بمعنى خطأ كلما قرأتها وفي ذهنك الضلال بمعنى الغواية تزداد إثما ولا تزداد قربا من الله، فلا بد أن تصحح المفهوم. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilullah ta'ala wa jazakallahu khairan. Beliau menyampaikan bahwasanya di dalam ayat an-tadilla ihdahuma fadlati wa ihdahuma ukhra, yang dimaksud an-tadilla di sini adalah dimana nisyan, yaitu lupa. Bahwasanya syahadatnya perempuan itu adalah dua. Mengapa? Karena perempuan itu yang lebih dominan adalah unsur perasaannya. Kemudian Fadilat Maulana menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, tentunya dhallan di sini itu memiliki beberapa arti. Adapun penggunaan lafaz dhalla di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna selain daripada yang ada di dalam Al-Quran. Di antara adalah al-ghawaya wal-kufr, yaitu kesesatan, sebagaimana dalam ayat al-dhalin. Berarti dhalin di sini adalah artinya tersesat atau kekufuran. Kemudian yang kedua adalah di mana al-hub asyadid, yaitu cinta yang berlebihan, ya, bucin gitu ya. Nah, ini sebagaimana di dalam ayat daripada Sayyidina Ya'qub alaihissalam, innaka lafi dhalalin qadim, bahwasanya kamu itu masih dalam kecintaan yang sangat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana sebagaimana perempuan-perempuannya yang ada pada masa Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada Zulaikha bahwasanya sesungguhnya Zulaikha itu ada di dalam kecintaanku yang sangat. Kemudian makna yang berikutnya adalah makna al-khayr, yaitu di mana bingung. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin, jadi makna al-khayr. Kemudian berikutnya adalah makna al-ikhtilaf, yaitu bercampur. Sebagaimana orang Arab mengatakan artinya bercampur antara air dengan susu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang susu
al-ghawaya atau dolal wa hasyah. Akan tetapi dolal yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah semua arti kecuali di mana al-ghawaya. Artinya bagaimana ketika wajah dolal, artinya adalah dolal berarti di mana nasian, yaitu lupa tentang rohani bagi Muhammad SAW, bahwasanya bagi Nabi itu adalah merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan sebagai rahmat lil alamin. Kemudian diingatkan dengan datangnya wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian makna yang kedua adalah di mana muhibban atau di mana muqtariqan bil rijal. Artinya bagi Nabi SAW sebelum umur 40 tahun itu masih di tengah-tengah masyarakat laki-laki biasa. Kemudian setelah umur 40 tahun ditampakkan nubuah bagi Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi orang yang istimewa, menjadi seorang nabi. Kemudian arti yang berikutnya di mana muhibbun lil haq, bagi Nabi SAW bahwa dari kebohongan itu artinya muhibban lil haq, artinya cinta kepada sesuatu yang hak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan menjadikan dirinya sebagai jalan hidayah. Kemudian makna yang berikutnya adalah di mana al-hira, yaitu di mana bingung. Bagi Nabi SAW bingung bagaimana memberikan hidayah kepada umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada bagi Nabi SAW, fahdada bi hidayatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Nabi SAW sebagai sumber hidayahnya. Kemudian makna yang berikutnya dollar besokro, yaitu bagi Nabi SAW itu ketika kecil pernah hilang di tengah gurun pasir. Orang kalau hilang di tengah gurun pasir itu bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan. Nah ini terjadi ketika bagi Nabi SAW masih kecil, sedang berada di tengah gurun pasir kemudian hilang. Ketika itu bersama dengan kakeknya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan malaikat Jibril kemudian memegang tangan bagi Nabi SAW, kemudian didapatkan kepada kakek bagi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah pada ulama mengingatkan bahwasanya ketika kita menghafalkan surat yang sangat-sangat dihafal oleh umat bagi Muhammad SAW, kita itu harus memahami betul-betul, jangan sampai pemahaman yang salah di mana al-ghawaya. Kalau kita memahami bahwa jadaka dolan di mana ghawaya, ini ketika kita membaca Al-Quran bukan tambah pahala untuk kita, akan tetapi justru dosa semakin banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.